Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang di hadirat Tuhan, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh boleh menyiapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini, sehingga melaluinya kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi lewat setiap pujian, doa, dan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Firman Allah berkata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Gloria Patri. Kita akan baca bersama menjadi murid Yesus. Saya akan baca terlebih dahulu, lalu jemaat sekalian. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia bijaksana seperti gurunya, dan bagi seorang hamba juga bijaksana seperti tuannya. Jika Tuhan membuat tersebut, apalagi sisi Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama datang di hadirat-Nya untuk menyembah Tuhan. Itu semua adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Kupuji-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu tak berubah, melebihi, katakan kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Amin. Sampai di angkasa tinggi, katakan terpujilah Tuhan. Mulia Aku di tempat
angkat sekali lagi dengan kesungguhan hati, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Jauste Luciawati. Kami persilakan. Ya, oke, dipimpin oleh Ibu Karsia.
Amin. Terima kasih. Kita akan lanjut pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Kita baca bergantian, ayat 17 dibacakan oleh kaum pria, lalu kemudian 18 kaum wanita, demikian seterusnya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang kembali. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala mengerti hikmah dalam pelayanan itu aku banyak menjujurkan banyak mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat kami lagi. Kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak tahu namanya siang malam dengan dia dan berdirinya menasihati kamu masing-masing dengan menjujurkan diri. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Baik, silakan jemaat boleh duduk. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberkati Tuhan melalui gereja kita di tempat ini, di mana melalui gereja ini kita boleh bersama-sama belajar untuk bersekutu dengan saudara seiman kita, belajar untuk melayani Tuhan, dan belajar untuk bertumbuh bersama di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang terus dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi pelayan-pelayan di gereja kita, baik itu sebagai para majelis, pengurus, dan juga para hamba Tuhan. Dan biarlah kita terus memiliki hati yang sama untuk terus berdoa bersama, untuk boleh mencintai gereja kita di tempat ini dan terus setia beribadah kepada Tuhan dalam situasi apapun hidup kita hari ini.
Kita akan menaikkan pujian kita, ada pengertian bersama, dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita di depan ini di kotak yang sudah tersedia. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup yang berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ya beserta dengan kita, mengikat dalam rohnya semua anak dan umatnya, bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya ya tunjukkan, ya tuntun jalan hidupku. Ku bersyukur. Silakan musik memainkan lagu ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Doa syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Tanto. Kami persilakan. Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Antipas menyampaikan firman Tuhan dengan tema indahnya persekutuan, hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu tanah kering, silakan kaum wanita saja. Bagaikan tanah kering yang merindukan
dan kaum pria, ku rindu selalu hadirat-Mu. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kita katakan dengan kesungguhan hati, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Kepada hambanya saya persilakan. Terus menuntun kami, bersyukur untuk segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami di tahun 2023 ini. Kami boleh terus diajar untuk kembali bersekutu, beribadah, bergereja, memiliki persaudaraan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, indahnya sebuah persekutuan di dalam Kristus Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, ajar kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian, semua sehat, amin. Bisa lihat kanan kiri, say hello begini, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tema yang sama-sama menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian setelah sekian lamanya waktu perjalanan peribadatan kita mungkin melalui online, ibadah dari rumah, dan sangat banyak hal yang tentunya menjadi perhatian kita sepanjang 2 tahun lebih yang lalu, dan bersyukur hampir semua gereja hari-hari ini sudah ibadah onsite, dan tentunya memang masih ada juga beberapa yang menjadi kebiasaan. Karena sudah lama ibadah dari rumah, kayaknya ibadah kalau keluar dari rumah itu sedikit pergumulan. Ya, tetapi saya bersyukur tema yang ada bersama-sama kita di tahun ini, saya cukup kaget ketika melihat sebuah tema yang disampaikan bahwa kembali bergereja, beribadah dan bersekutu. Dan 2023 saya berharap, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Karunia memiliki semangat yang begitu luar biasa. Mungkin orang Jawa pakai istilah 2 tahun lebih diempet gitu ya. Setelah ada peluang untuk beribadah itu letupan-letupan semangatnya itu luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tema dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Saudara, tadi kita sudah membaca ayat-ayat ini, bagaimana hubungan yang indah yang terjalin antara seorang pemimpin, yaitu Paulus, yang menjadi pribadi yang melayani umat Tuhan di kota Efesus. Dikatakan 3 tahun lamanya siang malam Rasul Paulus mendampingi jemaat
Rasul Paulus melayani umat Tuhan dan tiba waktunya dia harus berpisah. Bahkan ada sebuah kalimat, mungkin tidak akan melihat mukaku lagi. Sebab memang kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain tentunya bukan pelayanan yang enak. Seperti zaman sekarang dalam tanda kutip, sekalipun ada kesusahannya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat teks ayat ini, bagaimana kecintaan Paulus, bagaimana respon jemaat. Sebab ketika mereka berdoa, mereka menangis begitu luar biasa. Saudara, saya merenungkan kadang-kadang yang saya temukan dalam realita pelayanan, saat seseorang atau hamba Tuhan atau siapa saja yang diutus untuk melayani di satu tempat, mohon maaf, kadang-kadang respon kita tidak 100%. Karena masih ada banyak hal mungkin yang berkecamuk di pikiran kita. Siapa dia? Bagaimana kiprah pelayanannya? Bagaimana ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar saat perpisahan, derai air mata, kenangan-kenangan itu mulai muncul kembali. Seandainya bisa diperpanjang, seandainya masih ada kesempatan akan ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, ketika seseorang kehilangan orang yang dikasihi, maka dia akan mengingat semua yang pernah mereka lewati, yang mereka pernah jalani bersama. Tetapi kenangan hanya tinggal kenangan. Karena itu saya mendorong kita sekalian, hargai sebuah relasi persekutuan di dalam Tuhan. Amin. Indahnya sebuah persekutuan. Kita memang satu kali waktu akan berpisah. Mungkin karena tugas, mungkin karena pekerjaan. Tetapi ada satu hal yang pasti akan kita mengalami sebuah perpisahan, yaitu kematian. Kita akan ada di zona itu. Tetapi sekali lagi saya mengajak kita sekalian bagaimana hubungan yang indah. Hubungan yang indah Paulus dan jemaat di Efesus. Dan saya memberi sebuah tema kecil, indahnya sebuah persekutuan. Indahnya sebuah persekutuan antara seorang yang melayani dengan umat yang dilayani. Dan biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Kita akan belajar yang pertama, bagaimana apa yang diusahakan oleh Paulus. Dia mengusahakan yang berguna bagi orang lain. Kalau kita melihat ayat 17 sampai ayat yang ke-20, bagaimana Paulus memaparkan di situ. Sedari semula aku datang, ada hal-hal yang perlu kamu sadari. Kamu tahu bagaimana aku hidup, kamu tahu bagaimana aku melayani. Satu tekad yang diemban oleh Paulus, satu tekad yang dikerjakan oleh Paulus. Dia mau mengusahakan yang baik bagi orang lain. Saudara, bagaimana indah persekutuan itu akan muncul, akan menjadi sebuah kenangan yang manis. Saya mendorong kita sekalian, apakah Anda sebagai orang mungkin dipercaya kelompok kecil? Apakah Anda sebagai pemimpin keluarga? Apakah Anda sebagai pemimpin komsel? Mungkin ketua divisi musik, ketua divisi kunjungan, dan lain sebagainya. Anda akan bersinggungan dengan orang-orang yang dipimpin. Mari belajar seperti Rasul Paulus
ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, Paulus sedang mengingatkan kembali kepada orang-orang utusan dari Efesus yang bertemu dengan dia. Dengar baik-baik, selama ini yang kukerjakan adalah mengusahakan yang baik bagi Anda. Saudara, saya percaya hati seorang hamba Tuhan selalu tertuju kepada setiap umat yang dipercayakan Tuhan. Amin. Saya mengerti, memahami Bapak Ibu Saudara, hitungan waktu 1 tahun berjalan saya menjadi seorang gembala sidang. Tetapi praktek di lapangan, saya ketika terjun melayani bersama-sama dengan orang tua kami, beliau sampaikan bahwa sekalipun you belum jadi gembala, tapi belajar untuk menggembalakan, belajar untuk melayani umat, belajar untuk melayani umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak wejangan-wejangan yang saya terima, dan itu tidak saya terima di bangku kuliah. Bangku kuliah itu terlalu idealis. Dan saya menemukan banyak hal dalam praktek penggembalaan. Kadang-kadang teori-teori di kampus tidak masuk. Bukan berarti sia-sia, tidak. Tetapi acap kali kita diperhadapkan berbagai persoalan pelayanan yang muncul. Satu hal yang menjadi perenungan, tetap usahakan yang terbaik untuk umat. Saudara, ini dibangun oleh Paulus. Dalam segala pelayanan yang dibangun olehnya di Efesus, semua totalitas yang berguna bagi jemaat. Perhatikan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak-pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Paulus bisa saja punya alibi, tidak bisa maksimal dalam melayani karena ancaman yang begitu rupa, persoalan, tantangan yang menghadap di depan dia secara pribadi. Dia bisa pakai alasan itu untuk berkata, aku tidak perlu perhatikanmu sedemikian rupa. Tetapi justru saat-saat kondisi yang begitu rupa dialami oleh Rasul Paulus, Paulus membuktikan dari hari pertama, aku tetap mengusahakan yang terbaik, yang berguna bagi orang lain. Saudara, jujur kadang-kadang kenapa sih sebuah persekutuan tidak menjadi indah? Karena ada banyak kepentingan-kepentingan yang muncul di dalamnya. Yang memimpin punya kepentingan sendiri, yang dipimpin juga punya kepentingan sendiri. Tetapi mari kalau kita mencoba untuk memberi dan mengusahakan yang terbaik, saya percaya orang akan disukakan dan orang akan bertumbuh bersama dengan kita. Amin. Lihat kanan kiri, bilang begini, belajar usahakan yang terbaik buat teman kita. Aduh, kalau cari yang jelek siapa sih yang kita bisa temukan sempurna? Nggak ada. Semalam ada salah seorang teman hamba Tuhan dari luar kota, karena saya update status poster pagi ini dan sore. Dia komennya begini, Pak Pendeta rambutnya disemir biar kelihatan hitam muda. Karena poster yang
diambil foto di crop oleh tim kami, itu foto yang baru potong rambut pendek, biasa baru muncul, maka disitulah dua warna mulai muncul. Anak saya yang paling kecil malu kalau lihat papinya dua warna. Katanya papiku tua banget. Saya bilang ya memang udah gocap ya, udah tua ya. Mau gimana lagi, mau didoakan tumpang tangan, mau hamba Tuhan siapapun ya memang kalau sudah dua warna tetap dua warna. Ada tetap muncul hal-hal yang mungkin disebut kelemahan, kekurangan. Saudara, mari kita coba renungkan. Tetapi kalau kita berpikir, usahakan yang terbaik, yang berguna, saya percaya ini akan menjadi berkat. Satu kali waktu saya ada ibadah perpisahan Komsel pada waktu itu, tahun 2006 belum ya, 2006 waktu itu perpisahan. Dan saya mengerti bahwa jemaat di Komsel, 2 Komsel yang saya layani sangat-sangat mencintai. Mereka bikin perpisahan, kemudian beli cindera mata, dan kemudian menangis dan lain sebagainya. Saudara, jujur, kadang-kadang masa perpisahan itu masa yang memilukan. Tapi jujur sekali lagi tadi di awal, ketika seseorang memulai mungkin dalam satu kelompok kecil, kita ada di satu kota, kita merintis usaha dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang melecehkan kita, mungkin melihat dengan sebelah mata. Tetapi kalaupun itu terjadi, mari belajar seperti Rasul Paulus. Dari titik awal dia masuk melayani umat Tuhan yang ada di Efesus, dia sampai detik di mana dia panggil para penatua, dan dia mulai cerita dari awal, aku tidak pernah melalaikan, yang terbaik aku kerjakan. 2 kali kata lalai itu diungkap. Aku tidak lalai, aku tidak melalaikan. Paulus komitmen betul mengusahakan yang berguna bagi orang lain. Kalau ada suami-suami merasa berat karena tugas sebagai kepala keluarga, mari kita belajar. Untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Amin. Istri-istri jangan merasa bahwa kesenangan ge bojoku, enak temen, tangi awan. Saya pikir zaman sekarang orang dengan pergulatan yang sedemikian rupa, orang sulit untuk bangun siang. Betul? Tapi ada juga yang bangunnya jam 9 baru bangun, gitu ya. Kemudian jam 8 mungkin baru ngulet, tarik selimut, gitu ya. Orang Jawa bilang nggak kebagian rezeki, sudah dipatok ayam. Karena ayam lebih duluan bangun kasih daripada kita. Saudara, yang pertama mari kita belajar, kalau kita mau persekutuan itu indah, maka kita harus memiliki sikap hati mengusahakan yang berguna bagi orang lain. Yang kedua, di ayat yang ke-22 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, perhatikan yang kedua, bukan saja Paulus mengusahakan yang terbaik, yang berguna bagi umat yang dia layani, tetapi yang kedua, Paulus sedang memberikan sebuah pemikiran. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di situ. Aku tidak bisa terus mendampingi kamu, sebab aku adalah tawanan roh. Aku belajar hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Saudara, satu kali waktu kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, ada sebuah kalimat yang muncul. Pilih dan tetapkan, lebih baik taat kepadamu atau taat kepada Tuhan. Bagaimana awal mula para rasul, hamba-hamba Tuhan melayani pada waktu itu, tekanan, tantangan yang begitu luar biasa, sampai nyawa jadi taruhannya. Tetapi luar biasa, Paulus memberikan sebuah pemikiran kepada kita sekalian. Belajarlah hidup dalam ketaatan kepada Roh Allah. Amin. Kadang-kadang memang gini ya Bapak Ibu, saya merasakan menggembalakan itu, saya bilang sama istri sama tim, katakanlah kalau ada jemaat yang nilainya rating 5 sampai 10, dia 5. Sementara ada jemaat yang nilainya 9. Hati kita sebagai hamba Tuhan tetap harus merangkul mereka. Kita gak bisa pilih-pilih. Wah, jadi gembala, udahlah gembalakan jemaat yang baik-baik saja. Kita gak bisa pilih begitu. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan semua ada untuk kita memberi diri lebih lagi. Dan kadang-kadang kalau disuruh memilih secara daging, kita pilih yang enak. Betul? Saya ingat sepanjang pelayanan saya terjun melayani masuk sekolah Alkitab dari tahun 92. Kemudian selesai S1 tahun 99, cukup lama S1 saya karena memang praktek pelayanan dan lain sebagainya. Bukan karena di DO, tidak, karena aturan main pada waktu itu hanya 3 tahun di Purwokerto. Kalau mau lanjut ke Jogja 2 tahun, saya harus praktek dulu 2 tahun. Saudara, saya temukan banyak hal di situ. Beberapa kali senior atau bapak rohani pemimpin dia bilang, pas sudah waktunya kamu menggembalakan. Saya jawab terang-terangan, maaf om, saya tidak mau jadi gembala. Sudah saya ikut saja, saya membantu pelayanan. Dipanggil lagi, sudah waktunya menggembalakan, ada pos PI yang kosong, kamu ke sana. Saya enggak, pokoknya enggak, saya bantu om saja. Tahun 2006 akhir saya dipanggil. Sekarang pergi. Saya tanya, ini tawaran atau perintah? Karena saya cukup dekat, jadi saya tanya begitu. Om, ini tawaran atau perintah? Dua-duanya. Maksudmu apa? Kalau tawaran saya akan tolak. Tapi kalau perintah, saya prajurit, saya tidak bisa menolak. Saya berangkat. Oke, ini perintah. Ya sudah, saya berangkat. Dan hanya 5 bulan. Karena memang saya hanya belajar mentaati tanpa ketulusan yang mendalam. Diproses demikian rupa, kemudian kandas, saya balik ngomong, tuh kan, kalau hati saya belum, makanya gak usah dipaksa. Saudara, tetapi ketika perjalanan pelayanan terus berlanjut, saya belajar ada tempo waktu-waktu tertentu kita harus sadar bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Kalau kita paham sebuah persekutuan
Memang kadang-kadang mungkin bisa melukai orang lain ketika kita belajar untuk taat kepada firman. Tetapi mari belajarlah. Saya yakin kalau kita taat kepada Roh Allah, saya yakin itu tidak akan membawa dampak yang begitu berkepanjangan. Orang menjadi terluka karena orang akan tahu. Kita harus belajar di atas segalanya Tuhan punya kedaulatan. Paulus menyodorkan, aku tidak tahu dari kota ke kota ancaman apa yang aku akan hadapi selain sengsara. Tetapi Paulus berkata kepada para penatua yang ada, dengar baik-baik, aku lebih memilih taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan membawaku dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Dia berdaulat sepenuhnya untuk aku memberitakan kabar tentang Kristus Yesus. Saudara, pilihannya memang bertempat, menetap di satu tempat. Itu mungkin jauh lebih baik pada waktu itu. Tetapi Paulus mengingat, lepas dari semuanya itu, aku harus taat kepada Tuhan. Saya tulis Paulus menempatkan diri sebagai seorang tawanan kepada Roh Allah. Artinya apa? Dia tidak punya hak sama sekali atas hidupnya. Roh Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidupnya. Amin. Saya sebelum ditetapkan jadi gembala sempat menawar sama istri. Karena pada waktu itu ada teman WA saya, Mas, mau ndak ke tempat kami? Tempat kami ada pemekaran provinsi dan ada satu tempat yang butuh untuk digembalakan. Sebagai manusia daging, wajar toh nanya begini, gajiku berapa? Aduh nek cuman begitu nyampe terus seminggu habis, ya manusiawinya kan saya harus ngitung. Kemudian saya jalan pikiran, kan wajar, toh iseng saja. Begitu dia bilang sekian gaji pokok. Oh gitu ya, oh ada gaji pokok juga ya. Saya baru ngeh karena saya melayani selama ini gak ada istilah gaji pokok di tempat kami. Jadi waktu dia sodorkan begitu, wih gede ya. Nah itu ada tambahan-tambahannya enggak? Ya ada. Kalau Anda berkembang melayani nanti ada tambahan fasilitas ini. Saya dengan bangga temuin istri saya. Saya bilang, nih yuk kita angkatin. Waktu itu belum ada pemikiran untuk meneruskan menggembalakan. Ini jawaban gak tahu Alkitabiah banget juga gak tahu. Jawaban ekstrim juga gak tahu. Dia bilang begini, sana kamu yang berangkat, aku cinta sokit. Aduh, oh ya sudah. Akhirnya saya mulai merenung, belajar, makin mendalam, makin mencintai pelayanan yang waktu itu Tuhan percayakan. Dan sampai hari ini saya terus belajar, mulai menggumuli terus, masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata memang belajar taat kepada Tuhan itu perlu kesiapan hati lebih lagi. Amin. Yang terakhir, lihat kanan kiri, tetap semangat. Indahnya persekutuan kalau kita sadar kita mengusahakan yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk ini loh, tapi untuk orang lain. Yang kedua, kalau kita mau taat kepada Dia. Dan yang ketiga, hidup dalam keteladanan. Perhatikan ayat yang ke-35, itu dimulai ayat-ayat sebelumnya, ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku.
Dan di sana dikatakan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, persekutuan akan menjadi indah kalau kita satu dengan yang lain belajar menjadi contoh dan teladan. Bagaimana Paulus mengungkapkan di situ, tidak ada orang pun yang bisa menemukan bahwa aku merepotkan, aku bikin masalah, aku ini itu dan lain sebagainya. Aku bertanggung jawab. Bahkan sampai sisi finansial, Paulus pun bekerja untuk menghidupi pelayanannya dan tim yang ada. Tidak ada celah untuk jemaat menilai dan menemukan satu hal di mana Paulus mencari keuntungan, tetapi Paulus memberikan sebuah keteladanan hidup. Saudara, satu kali waktu dalam diskusi mata kuliah counseling, dosen kami bilang begini, satu kali waktu ada seorang ayah yang pusing. Dia sudah habis cara bagaimana mengajar anaknya untuk tidak merokok, bagaimana mengajar anaknya untuk hidup baik. Kemudian seorang konselor ini mencoba untuk mendatangi rumah si bapak ini. Dalam 1 minggu dia sempat berkunjung beberapa kali, dan akhirnya dia temukan satu jawaban simpel. Kemudian satu kali waktu kumpul ketemu lagi, konselor ini bilang begini, simpel dalam diskusi itu, Pak, kalau Anda mau anak Anda hidup benar, meninggalkan kebiasaan buruk, rokok dan lain sebagainya, simpel, lakukan dulu, dan Anda harus mengerjakan. Bagaimana seorang ayah bilang jangan merokok kepada anaknya, tapi dia sendiri merokok. Bagaimana seorang ayah bilang kamu terlalu kasar, tetapi perlakuan dia juga terhadap istri kepada anak begitu kasar. Saudara, keteladanan itu simpel. Dan kita tidak perlu neko-neko. Kalau memang kita mau, maka itu akan menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya berulang-ulang dibilang, bahkan ini ada istri saya, papa mertua bilang begini, pas model kamu, apa kamu berani kalau ada yang gak beres, kamu berani lakukan ini itu, model kamu itu kayaknya lemah gemulai. Dia bilang kelemar-kelemar. Sayanya diem aja ya. Saya bilang sama istri, mau gimana ya? Saya bilang tapi nanti ada tiba waktunya, saya bilang. Tetapi hari ini saya belajar menemukan ternyata dulu ada beberapa yang sangat-sangat strict. Tetapi hari-hari ini apapun yang dia buat, dia selalu temuin saya, Pak Gembala, bagaimana begini-begini, apakah saya bisa kerjakan atau tidak? Kalau saya bilang tidak, dia tidak. Saudara, kita belajar ada waktu, tetapi yakinlah kalau kita hidup menghidupi apa yang Tuhan mau, ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membuat orang melihat kita dan mereka akan meneladani hidup kita. Amin. Gak usah susah-susah Bapak Ibu. Saya pernah kasih contoh ini mungkin di tempat ini. Selesai saya drop anak saya yang besar waktu masih TK. Di jalan dia tuh sempat meludah. Karena dia duduk di depan, saya antar naik sepeda. Saya pukul dia. Kalau meludah itu yang betul.
Papi kena, kamu ludah ke tangan. Ya sambil mulai mau jepeng gitu ya. Kemudian turun diantar maminya. Begitu sudah bisa ditinggal, kami pulang. Nggak berapa lama saya pun meludah karena istri saya dari belakang gantian, pada bain. Kemudian, loh kok pada bain? Kamu ngomongin anakmu tadi, ternyata kamu pun begitu. Saya belajar itu simple. Keteladanan adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Keteladanan hidup Paulus didasarkan pada teladan hidup Kristus. Saudara siap menikmati indahnya persekutuan? 2023 menjadi tahun di mana kita aktif kembali bergereja. Kita beribadah, kita berdoa, kita ada dalam satu persekutuan. Catat baik-baik, yang pertama, lakukan, usahakan yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua, kita tetap dalam kendali Tuhan, taat kepada Dia. Dan yang ketiga, mari kita belajar berlomba untuk saling menjadi teladan satu dengan yang lain. Saudara, ayat 36 sampai 38 itu luar biasa. Saat Paulus sudah memaparkan dia dari ayat yang ke-17, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Para penatua menangis. Mereka merasakan begitu erat sebuah persekutuan. Waduh, saudara, kadang-kadang saya suka rada gemes kalau di tempat-tempat rumah duka atau di tempat suasana duka. Biasanya nih orang yang histeris, biasanya, gak selalu sih, orang yang histeris biasanya ini ada apa-apa sama yang meninggal. Kalau yang berlebihan kan ketahuan tuh, berduka betul, kehilangan betul. Tapi kalau yang ada kadang-kadang ada aneh-aneh gitu, ini ada apa-apa nih. Saya biasanya kalau pelayanan begitu saya panggil, kamu harus bisa ini. Oh nggak bisa Pak ini, enggak. Saudara, mari kita jaga persekutuan kita. Amin. Anda ada di wadah di gereja ini satu hal yang luar biasa. Kita bersekutu, kita boleh menyukakan hati Tuhan. Ini dia. Ini sudah terakhir berarti. Terima kasih kode. Tahun 2023 menjadi ajang Anda dan saya makin erat dalam persekutuan di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, pertolongan-Mu terus yang menyertai kami. Masa-masa pandemi, masa-masa sulit kami sudah lewati. 2023 menjadi tahun di mana kami berkomitmen untuk kami aktif kembali dalam banyak hal, ibadah, persekutuan, doa, pekerjaan, usaha, aktivitas kami. Semua kami landasi supaya menjadi sebuah persekutuan yang indah. Kami mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Kami tetap ada dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Dan kami menjadi teladan satu dengan yang lain. Berkat-Mu turun atas kami. Dan biarlah kami tetap ada dalam persekutuan yang indah, yang manis, yang menyukakan hati Tuhan. Berkat-Mu limpah atas kami sekalian pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Antipas pada pagi hari ini. Banyak firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua.
Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah dan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Lalu kemudian kita sambut dengan pujian. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita pada minggu depan, liturgis adalah Ibu Henis, doa syafaat Saudari Leni, doa syukur Ibu Tumina, LCD Saudari Intan, dan pemusik Saudari Siska. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 18, ibadah sekolah minggu setiap pagi pukul 9 pagi. Hari ini khusus dimajuinnya ke jam 10 pagi. Kemudian kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18. Lalu pada hari Kamis ada rapat majelis dan hamba Tuhan tanggal 23 Maret ya, pukul 18 di gereja. Lalu kemudian ibadah pemberkatan nikah Saudara Alan dan Saudari Leni yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 10 pagi. Jadi diharapkan jemaat kita bisa sama-sama ikut mendukung, mendoakan pemberkatan pernikahan mereka pada hari ini yang akan dilaksanakan di gereja kita, dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi. Demikian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Immanuel sambil bersalaman satu dengan yang lain. Oh
Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil saat teduh.